Ajukan unek-unek atau pengalaman di lapangan yang menyatakan bahwa minyak langka dan kurang. Untuk ketahuan adik-adik bahwa fungsi Pertamina TBB Dobo di sini tugas utama dan pertama menerima, menimbun dan menyalur. Tugas utama itu, tugas pokok Pertamina yang utama itu batas pagar. Begitu mobil tangki keluar dari pagar, tugas dan tanggung jawab pengawasan itu kepada pihak kepolisian, wartawan, sama pemerintah daerah. Jadi silakan kalau bapak-bapak kesini salah alamat, harusnya bertanya kepada pemerintah daerah, wartawan, dan kepolisian. Karena Pertamina cuma menerima, menimbun, menyalur. Itu pun batas politik keluar dari pagar, tanggung jawab Pertamina selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dengar bilang orang Pertamina sering ke Karutil. Saya orang pertama yang ke sana. Tapi mohon maaf, saya ke sana bukan orang nego-nego. Karena untuk ketahuan adik-adik, laporan minyak pagi hari stok, pagi hari itu jam 8 kita kirim, kumpul Jayapura, jam 10 sudah masuk ke Istana Negara. Jadi Presiden Republik Indonesia itu mengetahui BBM setiap Republik Indonesia, mana yang merah, mana yang stok kurang. Kalau stok kurang, tanker sudah ada. Jadi yang atas stok kurang di tiap BBM tidak ada. Kalau kita ini tanki saya mas, itu tanki. Kalau dia udah kurang 3/4, itu 15 hari kemudian tanki udah masuk. Jadi dia harus dalam posisi full. Tanki itu dalam posisi full. Jadi tiap hari kita lempar stok, begitu ada alit, ruang kosong itu 15 hari, 5 hari kemudian sudah ada tanker yang masuk. Jadi jangan takut bahwa BBM kurang. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut kapal-kapal yang 30 GT ke atas. Kapal Tanjung Balai, itu dia punya istilahnya buku bunker. Jadi dia tuh isi di seluruh Republik Indonesia. Jadi kebetulan dia supply ponnya di Dobo, dia mencari di Dobo, dia beli minyak 30 ton, 20 ton subsidi, 10 ton industri. Itu dia ada jatahnya. Jadi dia berlaku bukan untuk Dobo, untuk Sorong, untuk Medan, untuk Merauke, di mana yang dia daerah operasi pencarian ikan. Dia berhak ke sana dengan buku bunker yang dikeluarkan oleh Pertamina. Jadi tidak benar ada oknum-oknum Pertamina yang kerjasama sama pihak ketiga, yaitu SPBU, dan ini tidak benar. Karena kita tiap hari online, pagi kita lapor, sore jam 4 kita lapor. Jadi tidak ada yang bilang nego-nego. Kita bukan malaikat, kita manusia, tapi kita kerja gitu. Dan pembelian minyak ini bukan pembeli pisang goreng atau ikan di pasar. Kita mau hari ini beli 100, harus 100. Ini sudah diatur, 1 tahun kuotanya berapa. Minyak tanah untuk Dobo itu, APMS Rasid itu, APMS Rasid 250. AMT Suliban 150. Jadi dari dua itu, tiap hari itu kikir itu 15 KL, jadi 3 red untuk pangkalan-pangkalan itu. Jadi tidak ada yang kata kerjasama antara Pertamina sama ADM. Karena kami kerja ini lillahi ta'ala, kami beribadah. Saya udah beribadah berbakti untuk Army cuma baru 32 tahun. Baru 32 tahun saya kerja di Pertamina berbakti untuk masyarakat Aru. Jadi terima kasih adik-adik juga, karena mungkin kemarin kan informasi sepihak belum tahu tata caranya gimana, prosedurnya apa. Terus yang berikut untuk Benzina sama kalar-kalar, itu mohon maaf, ya, itu memang benar 4 bulan karena bukan cuma untuk masyarakat, PLN pun juga tidak ada. Karena apa? Transportir yang ditunjuk, yang mau angkat, belum ada pengusaha di sini yang mau angkut minyak dari Dobo ke Benzina sama kalar-kalar. Kemarin itu yang ada punya Pak Haji Rasid tapi putus hubungan, tiba-tiba kita datangkan Pak Traniaga datangkan dari Makassar. Begitupun dia beroperasi di sini beberapa bulan, dia tidak nyaman di sini, dia putus sepihak. Makanya sementara ini tidak ada transportir ke sana. Terus jatahnya itu tidak ada, mungkin dari sana tidak salur, terus kita salur ke kota, itu tidak benar. Karena jatah kuota tiap APMS itu sudah ada. Kalau dia tidak ambil, dia kena penalti. Dia bayar ke Pertamina itu, dia kena penalti. Jadi kalau ada informasi katanya tidak ada, itu informasi sepihak yang keliru. Terus terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Jadi di Pertamina ini transparan. Jadi tanggung jawab Pertamina, kita terima tanker, tampung minyak, kita salur, batas pintu ini, tanggung jawab kita selesai. Tanggung jawab selanjutnya itu pihak keamanan, pemerintah daerah, sama wartawan. Jadi mungkin yang adik-adik telusuri ada penimbunan, lapor ke pihak berwajib, lapor ke Pemda, wartawan angkat isi ke media. Saya kira ini saja adik-adik. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini. Tambahkan Pimpinan. boleh tambahkan Oh, rekomendasi ada. Dan untuk rekomendasi yang dari
perikanan, ada yang ke Departemen Agama, ada yang kehutanan. Itu keputusan BPH Migas, bukan keputusan pemerintah, Pertamina, bukan keputusan pemerintah daerah. Itu berlaku untuk Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu yang dikeluarkan BPH Migas. Dan yang menentukan kuota tiap kabupaten kota itu BPH Migas. Pertamina cuma gudang saja tampung minyak. Fungsi Pertamina di sini itu gudang, dia cuma tampung saja. Menyangkut harga itu urusan pemerintah, menyangkut jumlah tambah kurang urusan pemerintah. Saya kira. Boleh tambahkan. Terima kasih. Selamat siang ya. Saya senang sekali bisa ketemu. Saya juga waktu muda seperti Anda ini, karena saya yakin kita satu aspirasi ya, supaya bangsa kita ini, daerah kita ini bisa maju. Apalagi Pak Jokowi bilang sebentar Indonesia Timur kita akan tidak punya pabrik apa-apa, kita dibuatkan pabrik. Salah satu adik-adik perlu tahu kecintaan saya terhadap Dobo, walaupun saya jalan 3 bulan, saya membuat sejarah pertama. Adik lihat, patung sejarah Dobo, Anda lihat. Tolong saya dibantu karena yang buat itu sering tidak masuk. Orang Dobo yang buat, tolong saya dibantu ya. Nah, nanti kita baru buat mekanismenya, tolong ya. Terus aspirasi adik-adik ini, saya sebagai orang yang mempunyai Tuhan, tentu akan saya sampaikan ke tim manajemen, ya. Saya akan sampaikan, saya udah simak dari awal apa dan tujuannya, saya akan sampaikan. Nanti kalau adik-adik lagi kurang jelas tadi penyampaian, saya punya P3 penerimaan penimbunan penyaluran, waktu saya akan panggil, saya punya staf ahli tim manajemen dari Ambon maupun dari Jayapura. Ya, kami transparan, kami suka sekali dengan hal-hal seperti ini. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau saya di kota, ada ketemu saya kenal, saya kan jadi keluarga ini. Iya, seperti itu. Jadi kita tidak ada, kita tutup-tutupi. Jadi semua adik-adik ada mekanismenya. Nah, adik perlu ketahui. Nanti boleh kenapa SPBU tadi yang orasi begini, kenapa itu APMS begini, semua ada aturannya. Apalagi sekarang Pertamina di bawah Migas Undang-Undang 22. Kalau dulu Pertamina single fighter bisa menentukan. Adik-adik lebih tahu ya. Mungkin itu nanti kalau ada kurang jelas dimanapun saya di warung, kebetulan saya suka ke kota makan, istri belum datang, langsung aja kita merokok. Saya kebetulan ahli hisap, suka merokok juga. Kita merokok bareng, cerita-cerita. Terus ada pangkalan yang nakal, ada yang tangkap, kita buat punishment dia. Ya, ada yang nggak benar, lapor ke saya, kita lakukan punishment dia, kita bikin hukuman ya. Karena apa yang disampaikan Pak Ibrahim tadi, kami jumlah terbatas, kemudian juga otorisasi kami hanya sampai pagar, tapi kami siap bantu. Ada hal-hal yang Adek bilang tadi orasinya, sampaikan ke kita. Kita akan melakukan tindakan-tindakan ya. Oke, cukup, makasih. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman wartawan mungkin catat hal ini, teman-teman kepolisian mungkin catat hal ini. Mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan bahwa harus dicatat, bukan, tapi menyampaikan karena memang ini yang disampaikan oleh Bapak. Berkaitan dengan penyaluran penimbunan, penerimaan penimbunan dan penyaluran, Pak, kita semua paham. Yang jelas penimbunan apa penerimaan ada mekanismenya, ada tata caranya. Penimbunan ada mekanismenya, tata caranya, pasti juga ada batas waktunya. Dan penyaluran pun harus ada tata caranya. Semua punya aturan main. Karena nggak mungkin sesuai dengan hasil pembicaraan Bapak tadi terkait dengan penerimaan penimbunan dan penyaluran, kesannya adalah Bapak lepas tangan ketika selesai dari SPBU. Saya nggak tahu mekanismenya nanti seperti apa, saya nggak tahu. Mohon maaf Pak, saya tidak ini, tapi saya tidak tahu mekanisme. Tapi yang jelas kesannya adalah melepas tangan. Kenapa? Karena ini kan subsidi rakyat. Kalau Bapak cuma keluar lalu menyatakan bahwa silakan angkat rakyat, angkat sendiri, kan nggak mungkin. Pasti ada pihak-pihak yang kemudian nanti langsung ke sini, tinggal Bapak sampaikan. Yang dimaksud penyaluran kan begitu Pak.
Bukan penyaluran keluar. Yang tadi Bapak bilang batas di sini. Betul, kita tahu batas. Tapi mekanisme untuk melebar ke rakyat melalui siapa itu harus tahu. Karena tidak mungkin Bapak lempar sembarang. Yang menjelaskan tadi kan kesannya nggak ada gitu Pak. Itu yang kemudian kami sampaikan bahwa keinginan kita adalah keterbukaan. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah pihak-pihak yang terkait berapa liter per hari, berapa persen per hari, dan rakyat berapa banyak mendapat jatah itu. Itu maksud kita. Kalau mekanisme yang tadi itu memang keputusan nasional, saya juga tidak punya urusan untuk urus itu. Tapi bagaimana penyaluran ke masyarakat itu yang kemudian kami pertanyakan. Karena yang kena dari keputusan penyaluran ini adalah kami rakyat. Dan kemudian Bapak juga. Karena Bapak memang pimpinan, tapi istri dan anak Bapak adalah rakyat yang kemudian akan mendapat ini. Begitu Pak. Jadi mohon maaf, keinginan kita itu. Bukan saya, sederhananya saya, kesannya Bapak lepas tangan setelah selesai dari sini. Jadi maksud kita bukan sekedar melepaskan. Kan penimbunan batas waktu ada, nggak mungkin tiap hari timbun sampai 1 bulan baru lepas. Kan tidak rasional lagi. Karena yang tadi Bapak jelaskan, 15 hari sebelum itu kering, itu sudah dihubungi dan disampaikan untuk diisi. Pertanyaannya penimbunannya itu sebanyak berapa hari? Yang kedua, alasan terkait dengan persoalan Benjina. Kalau persoalan Benjina itu dan Arus Selatan bahwa ada, minyak itu dikemanakan? Apakah dikembalikan atau tidak? Kalau tidak dikembalikan, berarti minyak itu dikemanakan. Kalau ditimbun misalkan, untuk nanti tunggu transportir ada baru disalurkan, pertanyaannya siapa berani menjamin bahwa minyak itu tidak keluar? Siapa berani menjamin? Tidak ada. Karena tidak ada yang mampu menjamin minyak ini keluar. Kalau keluar dari tidak sesuai, siapa yang menjamin? Tidak ada. Tapi kan per bulan Bapak tetap sempur, yang tadi Bapak sampaikan 15 hari sebelum habis, itu Bapak sudah hubung. Pertanyaannya, dari 4 bulan jatah Arus Tengah dan Arus Selatan ini itu diapakan dan dikemenangkan? Karena nggak mungkin penimbunan itu tanpa batas waktu. Pasti penimbunan punya batas waktu. Dan berapa persen? Iya ya teman-teman, kita sepakat itu ya. Sepakat. Baik, saya kembalikan Pak mungkin untuk jelaskan beberapa hal itu. Oke, terima kasih Ade. Yang dimaksudkan dengan tanggung jawab itu yang pertama untuk minyak tanah itu, kan ada di sini kita punya rekanan transportir minyak tanah cuma 2, PT Amirat sama PT Sulifan. Jadi PT Amirat itu rata-rata 1 hari itu 2 red 10 ton, PT Sulifan 1 ton. Jadi 15 hari itu kero tiap hari disalurkan ke masyarakat ke Pangkalan. Jadi 15 ton itu 75 drum. Sedangkan perhitungan nasional itu 1 rumah 1 hari 3 liter. 1 keluarga itu loh. 1 hari 3 liter. Lanjut Tapi Mama Daeng, sedangkan biasanya untuk liter. Arus Tengah sama Arus Selatan itu dia tetap di tangki. Kalau tidak angka, ada yang beli kita jual. Tapi bukan jual atas nama jatah Arus Selatan, kita jual atas stok depot. Ini yang enggak. Iya, menurut Ari kan tidak nyambung. Karena maksud Ari begini, kalau minyak jatahnya Arus Selatan harus antar ke sana kan? Iya. Lah antar ke sana siapa yang mau antar? Ya mau antar, transportirnya kemana? Jadi ini bukan persoalan rakyat Pak. Lah, Ini kan subsidi rakyat. Sekarang ini begini Ade, minyaknya ada. Transportir yang punya izin dari BPH Migas yang bawa minyak dari Benjina, dari depot ke Benjina sama kalau belum ada. Ya saya Pak. Orangnya ada kan, tapi kapalnya kan belum ada. Nah, makanya masa mau minyak tetap tinggal di tangki, bikin stok di tangki. Kita kan jual, ini bisnis ini. Pertamina kan dia dusin sih. Setuju Pak. Oke. Ini bisnis, kita tahu bisnis, tapi bisnis yang kemudian diatur oleh negara. Lah iya, Iya ini kan? diatur negara. Minyak ini mah Ari. Dia store, kita dapetin buku store, dia beli 5 kali, kita bikin catatan 5 kali. Dia store ke BRI. Pertamina tidak pernah lihat duit itu merah, kuning, hijau. Saya tidak ada urusan itu. Iya, saya jelaskan buat Adi tahu. Kita tidak tahu yang dimaksud. Iya. Jadi begini Pak, Ah. mohon maaf untuk mempersingkat. Yang kami maksud adalah jatah rakyat itu yang kemudian berapa persen itu, ini kan rakyat dapat yang tadi Bapak bilang. Satu rumah 3 liter kan Bapak sampaikan. Nah, itu minyak tanah, khusus minyak tanah, enggak tahu yang lain ya. Yang lain kan pasti punya itu. Nah, ini kan rakyat yang terjadi di lapangan malah sebaliknya, tidak ada. Bahkan bisa jadi seminggu baru dapat 5 liter. Kita mampu membuktikan itu. Nah, artinya apa? Bahwa yang dimaksudkan penyaluran yang tadi kami maksud, ketika dilepas kepada pihak untuk menyalurkan ke masyarakat, kalau Bapak yang tadi Bapak bilang batas pagar, berarti ada kesannya lepas tangan.
Bukan Iya, begitu. ini bukan lepas tangan. Kita ada lembaga. Kita Pertamina tidak langsung dengan rakyat. Dia ada pihak ketiga yaitu agen minyak tanah. Itu dia ya kontrak sama Pertamina. Dia buat kontrak sama Pertamina. Dia 1 bulan kayak Pak Haji Sutar tadi. Haji Sutar itu 150 liter, 150 kali 1 bulan ANT minyak. Itu dia kontrak dengan Pertamina. Dia itu yang punya tanggung jawab. Dari sini dia bawa ke pangkalan. Nanti pangkalannya dia tuju pengecer. Jadi Pertamina tahunya sama pangkalan tadi. Pertamina sama agen tadi itu, agen tahu sama pangkalan tahu sama pengecer. Makanya deh Ada mekanisme. Kalau Setuju. nanti Kita tidak langsung. agen nakal, adek tahu nakal, Lapor ke kan Pertamina. lapor ke kita, nanti kita buatkan hukuman. Nanti kita ada ketentuannya seperti itu karena kami mekanisme. Stok di kecamatan. Lanjut Pak. Tidak apa-apa deh, kita dialog aja. Biarkan kalau sudah sama-sama mengerti mekanismenya kan enak. Setuju. Sama-sama tahu. Karena gini, enak. ya mungkin Iya. habis sebelumnya Bang. Mungkin kata satu ya Pak. Sebelum, Iya. bentar. Jadi begini Pak, Iya. kami sepakat terkait dengan persoalan tadi kita sangat sepakat. Ini mekanisme. Yang maksud kami itu, apakah betul yang saya maksud lepas tangan karena ketika pendistribusian ke pihak swasta atau pihak perusahaan yang membeli ini atau pengusaha ini, itu kan liternya berubah atau liternya tetap. Itu maksud karena ini subsidi rakyat. Maksud kami itu, kalau dia tetap, ini yang harus dipertanyakan karena realita yang kata tetap dan di lapangan itu tidak sesuai. Maksud saya itu Pak. Ya, jadi gini, bukan persoalan mungkin yang ya, lain. Ini tadi bahasa lapangan. Jadi gini, tetap mekanismenya kita kawal. Khusus jadi di sini kan ada 3 produk ya yang terutama minyak tanah. Minyak tanah ini kan untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau minyak tanah ini mekanismenya kan tentu misalnya agen. Nah, agen dasarnya dari mana? Agen dasarnya dari pangkalan-pangkalan. Nah, itu kan ada hitung-hitungannya, itu ada mekanismenya. Nanti kalau ada mau lebih detail lagi, itu ada memang namanya kita SR, penjualan kita yang lebih rinci nanti. Terus nanti pangkalan ini tadi apa yang disampaikan Pak Ibrahim, makanya itu saya minta adek bantu awasin. Kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Ibrahim jatahnya sekian-sekian itu tidak sesuai dengan tujuannya, ada bukti, kita tindak sama-sama. Setuju ya. Ya, Jadi silakan catatan dicatat. Jadi katanya, jadi catatan. Apa kita stop? Pembinaan. Kan kalau jadi kita ilustrasi kita kalau nonton bola kita tegur dulu, iya kan begitu. 2 kali kita tegur, kemudian kita 3 kali ya Pak, baru kartu kuning ya. Kita gampang-gampang saja. Kalau 2 kali kartu kuning tidak bisa, kita kasih kartu merah. Ya kira-kira ilustrasinya seperti itu. Mari nanti hukumannya kita jabarkan dan juga kan ada undang-undang peraturan masalah hukuman ya. Ya, oke. Satu Pak, yang menjadi persoalan buat masyarakat itu mereka tidak punya keleluasan untuk melakukan transaksi. Dan ajal hari ini kita punya buat saudara ibu-ibu sekalian berjalan antri-antri itu ada apa sebenarnya? Tolong jelaskan. Nah, kemarin kita ada rapat, coba Pak Ibrahim jelaskan sama ini di referendum coba. Yang masalah mau dikasih SOP-nya itu Pak, peraturannya. Mungkin beliau bisa. Jadi itu kemarin hasil rapat kerja kita sama Deperindak sama pangkalan-pangkalan agen itu lembaga penyalur minyak tanah itu. Jadi nanti ke depan itu diperbanyak pangkalan. Jadi pangkalan itu yang ada nih kan masih kurang gitu ceritanya. Dia mau perluas pangkalan di titik-titik yang belum ada pangkalan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dia buat kartu kendali. Jadi pangkalan A misalnya di depan Aris itu khusus untuk masyarakat daerah situ saja. Jadi dia punya kartu kendali. Jadi yang beli minyak tanah di daerah situ nanti pakai kartu kendali masyarakat yang tinggal di daerah situ. Jadi mungkin masyarakat yang di puncak mau turun beli depan hotel, depan lapangan bola kan tidak mungkin lagi karena di situ sudah ada kartu kendali. Tapi itu menurut Pak Rudi ke depan nanti pakai kartu kendali. Kalau ya sekarang ini kan lebih dekat itu daerah pelabuhan, pangkalan A sama pangkalan B. Tadi ada yang orasi itu harus jaraknya tuh 500 sampai 300 meter itu benar. Harus tiap pangkalan kayak jarak tiap pangkalan harus di. Tapi ada yang segitiga kayak depan agen itu, depan SPBU itu ada 3 itu. Jadi Makanya 1 sudah disediakan. Jadi adek perlu tahu juga bahwa awalnya ini Arum ini kan ikut
kecamatan Tual. Nah, kenapa ini tempat begini? Karena waktu pemberian jatah itu kan masih posisi kecamatan waktu itu. Nah, makanya dari Pemda sendiri memanggil kita dan beberapa unsur terkait untuk kita bicarakan, karena masyarakat Aru kan sudah menyebar, termasuk juga ke belakang Welmar sini Pak ya. Sudah ada penduduk. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi begini Ade, sementara jatah minyak tanah untuk Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2014 ini masih ikut Kabupaten Induk, masih ikut Tual. Jadi kemarin kita rapat itu, mudah-mudahan tahun 2015 ini dari pemerintah daerah usul ke atas supaya jatah minyak tanah itu sudah mandiri, sudah jatah Aru sendiri. Jadi mungkin tadi yang 150 sama 250, mungkin dia naik bisa 250 sama 400. Karena Aru ini terdiri dari 10 kecamatan. Nah, 10 kecamatan itu harus ada pangkalan di situ. Karena minyak tanah ini bukan untuk Kota Dobo, untuk Kabupaten Kepulauan Aru. Dari Batu Goyang sampai ke mana itu, Orelau. Nah, itu yang ke depan kita mau buka semua di tiap kecamatan itu ada pangkalan minyak tanah. Supaya bisa minyak tanah mendekati ke masyarakat. Nah, itu yang untuk pangkalan minyak tanah. Dan juga mau urus kalau bisa ada SPBU tambah. Sebab di Republik Indonesia ini cuma Dobo saja SPBU yang isi minyak pakai gen. Itu kemarin kita udah mau tolak, cuma kemarin waktu itu SK-nya Wakil Bupati Pak Umar Jabumona itu mengingat ini Kabupaten Kepulauan Aru, makanya premium itu diizinkan isi di SPBU. Jadi SK itu belum dicabut Pak sampai sekarang ini. Mudah-mudahan tahun 2015 ada peningkatan data, terus ada penambahan SPBU. Berarti kan masyarakat tidak antrian lagi ke SPBU itu. Itu Pak, jadi mohon maaf ya. Ya, Pak, silakan. Iya, Pak. Penjelasan yang tadi disampaikan saya pikir yang pertama terkait pembukaan untuk pangkalannya hanya sudah sebelumnya sudah dibahas ya. Iya, kita bahas. Yang berikut lagi terkait dengan batas ya, betul sudah paham ketika perkebunan pasangan ya, kalau sudah pagar ya itu selesai. Tapi setidaknya tidak fungsi konten. Iya. Fungsi konten itu harus. Kenapa? Karena saat ini ketemu di Aru ini tidak ada yang namanya operasi pasar, nggak ada. Operasi pasar ini yang menjadi titik masyarakat kesulitan Pak. Kita pikir hal-hal yang kita bilang ini menjadi satu hal yang operasi pasar nggak ada. Kita pikir disingkat dan baik kembalikan. Baik, makasih. Jadi ini masukan bagi kami. Tentu dalam hal ini kalau minyak tanah kami mesti bergandengan tangan dengan Pemda. Jadi kolektif nih Pak, ya. Tidak hanya minyak tanah nanti. Iya. Bentar ini cerita kita minyak tanah dulu. Terus itu, jadi nanti masukannya ini sangat baik sekali. Iya. Iya, nanti kalau pulang ke rumah jadi pusing, habis banget juga semua. Terus berikut itu untuk terkait kendaraan ya, karena yang biasa saya sendiri dapat di masyarakat kan yang namanya SPBU ini subsidi ini itu harus bukan apa tapi harus diseluruhkan ke masyarakat kecil. Tapi terkadang tapi yang saya dapat itu kontraktor itu orang atas kalangan atas nggak beli di sini. Tapi dia beli ke sana subsidi sehingga menghabiskan masyarakat punya jatah itu, ini yang jadi sasaran. Nah, kalau boleh itu ada bantu kita. Sama-sama kita. Itu yang maksud kami Pak. Iya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kalau Bapak cuma mengatakan bahwa cuma batas pagar, itu yang maksud kami tidak rasionalnya di situ. Karena fungsi kontrolnya hilang. Kalau Bapak cuma kan sederhananya kan begini Pak. Mohon maaf, sederhananya kan begini. Ketika Bapak datang, minyak datang penyaluran, selesai penyalurannya ada di depan pintu, taruh nanti yang mau datang kan nggak mungkin, pasti ada orang-orang tertentu. Maksud beliau tadi ini Gitu, Pak. karena kita sudah ada kepanjangan tangan daripada maksud kami itu yang dijelaskan. Tidak hanya itu, yang tadi Bapak sampaikan bahwa minyak ini kepada seluruh rakyat Kabupaten Kepulauan Aru, bukan Pulau-Pulau Aru saja. Yang terjadi sebaliknya, yang terjadi adalah minyak ini hanya berada pada Pulau-Pulau Aru, karena yang masuk di SPBU itu cuma jatah Pulau-Pulau Aru. Bukan Aru Tengah, bukan Aru Selatan. Lahirlah kemudian Aru Selatan dan Aru Tengah beli di Pulau-Pulau Aru. Itu yang lapangan. Makanya kami tanyakan tadi. Bukan persoalan, bukan kan Bapak sendiri disampaikan. Ini jatah seluruh Kabupaten Aru. Yang terjadi malah sebaliknya. Semua penimbunan Bapak sampaikan nanti Bapak jualkan itu. Tapi betul ke jualan itu dia sampai ke Aru Selatan, Aru Tengah? Kan tidak ada jaminan. Karena mereka pengusaha. Gitu. Apalagi tidak ada pusing kontrol. Oke, Ade, jadi maksudnya begini, kalau Ade
Jadi maksudnya begini Ade, kalau kita kan tanggung jawab di atas kertas kan pelaksana. Tetapi beban moral, tanggung jawab moral itu kita juga kontrol ke pangkalan ke SPBU, ke SPDN sana. Malah kita ada usul untuk kalau bisa penambahan SPBU itu untuk arah utara, arah selatan. Itu yang kita lagi lihat usul ke atas. Iya, arah tengah sama arah tengah kan sudah ada satu. Kalau kita kan lebih banyak kan lebih bagus, supaya masyarakat ini tidak menderita. Yang dari sana datang 5 hari baru beli di Dobo atau pulang ke Sarangkala. Jadi kita juga berpikir begitu adik-adik. Jadi terima kasih banyak adik-adik juga ke sini, ada masukan yang bagus. Dan kita sama-sama pikirkan, kita juga akan lapor ke atas bahwa ada usul masalah dari adik-adik mahasiswa, itu kita akan usul ke atas. Tidak hanya itu Pak ya, kami mohon maaf sesuai karena memang kami tadi dalam Yang biasa, kami catatan kami kurang. Mohon maaf, keinginan kita adalah mungkin lewat dari sini selesai ada teman-teman wartawan mungkin disampaikan tentang jumlah biar jumlah per hari dan per liter untuk berapa untuk masyarakat harus nanti kami ketahui maksud kami begitu sehingga kami bisa tahu dan itu menjadi pengawalan kontrol kami bisa jelas teman-teman kepolisian juga bisa kontrol jelas teman-teman wartawan juga bisa kontrol jelas maksud kami begitu jadi bisa disampaikan ke teman-teman wartawan per bulan atau per hari dan berapa total liter berapa kiloliter. Tadinya kita mau minta perwakilan di sana baru kita biar tulis tapi kan tadi tidak ini kan nanti kan dipikir nego lagi kita open saja untuk mencegah hal itu makanya kami tidak masuk. Mantap, terima kasih. Iya, silakan. Kira-kira ini murni. Nah ini nanti dari Partai Niaga yang urusan kalah sama pimpinan. Ya terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih kawan-kawan masyarakat Aru, teman-teman dari masyarakat Aru. Saya Irfan dari PT Pertamina Patra Niaga yang berhubungan dengan transportir. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh P3K tentang keluar pagar lebih dari keluar pagar itu tanggung jawab bukan lagi tanggung jawab Pertamina, itu batasannya adalah safety. Safety yang dimaksud yaitu kalau mobil tangki masih di dalam area depot itu tanggung jawab Pertamina. Keluar pagar itu bukan lagi tanggung jawab Pertamina. Itu adalah safety kita. Karena itu BBM-nya masyarakat yang harus diperhatikan oleh kepolisian, pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri. Karena yang di dalam tangki kita itu punya negara, punya masyarakat, punya kita semua. Kemudian yang kedua mengenai mekanisme yang tadi saya tertarik sekali dengan perkataan kawan-kawan mengenai mekanisme. Kita di penyaluran bahan bakar minyak khusus transportir kita juga punya mekanisme. Mekanisme yang kita terapkan di sini yaitu yang diterapkan. Jadi begini Pak, ada surat jalan, ada LO atau loading order. Jadi sebelum BBM itu keluar, ini yang disetor dari pengusaha membayarnya, lalu dikeluarkan dengan LO, loading order. Setelah surat jalan ini mengalir ke mobil tangki, setelah LO ini mengalir ke mobil tangki untuk keluar depo, ada surat jalan. Di surat jalan ini ada 4 asas. Yang pertama, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu. Paham? Terima kasih kawan-kawan. Kemudian mengenai transportir, saya di sini kemarin sudah bertatap muka dengan pemerintah melalui Disperindak. Pemerintah sendiri mengakui bahwa rekomendasi belum dikeluarkan untuk transportir baru. Karena gini, mengenai mekanisme yang kita bawa di situ tadi berkaitan dengan tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, itu sangat krusial. Kalau kita memakai kapal atau transportir yang sembarangan, yang tidak safety, siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Karena itu minyaknya masyarakat. Nah, insya Allah dalam waktu ke depan, kita kalau rekomendasi itu keluar, semua permasalahan kepulauan Aru akan terselesaikan. Dengan cara bagaimana masyarakat Aru diberikan kemandirian untuk investasi mengenai angkutan, mengenai pengusaha di sini sendiri. Kemudian mengenai yang lain, yang mengenai ada BBM yang tidak tepat sasaran. Kalau bapak-bapak atau kawan-kawan sekalian punya bukti, dua alat bukti yang harus dijelaskan di kepolisian. Itu yang saya pingin sekali, karena melihat di sini kita menyalurkan
tapi ada yang tidak tepat sasaran yang disampaikan. Kalau punya bukti tolong disampaikan kepada kita atau kepada pihak kepolisian biar kita sama-sama. Solusinya ya Pak? Iya. Solusinya terkait dengan persoalan tadi, solusi kami terkait dengan jatah Aru Tengah dan Aru Selatan Iya. Terkait dengan jatah Aru Tengah dan Aru Selatan, saya minta dan solusi kami adalah bagaimana ditempatkan. Kalau misalnya transportir dari sana tidak ada, maka harus pisah dengan, atau kalau mau diisi ke SPBU-nya yang ada, mohon maaf Pak, sebelum. Kalau di sini tidak bisa, maka ditempatkan satu yang baru sehingga orang Aru Tengah tidak lagi merampas-rampas orang pulau-pulau Aru punya. Karena yang terjadi itu Pak. Ini solusinya Pak, mungkin ditempatkan dalam waktu dekat. Karena yang tadi saya bilang, tidak ada orang yang bisa menjamin, termasuk Bapak juga tidak bisa menjamin. Penimbunan itu bisa bertahan berapa lama dan sesuai dengan jumlah yang ada atau tidak. Karena nggak ada orang. Gitu, sederhana karena kita manusia yang tadi Bapak bilang, semua manusia. Makanya kita sederhanakan dalam bentuk surat jalan. Yang tadi yang saya bilang, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. Kalau kita tempatkan di Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Dobo, tepat sasaran tidak? Tidak tepat. Tapi kalau penimbunan berapa lama dan orang Aru beli itu juga tidak tepat. Enggak, maksud saya begini. Alokasi yang dimiliki APMS Beljina maupun Kalar-Kalar, semuanya itu tetap ada. Tetap ada. Kalau ada transportir di sini, pengusaha daerah yang punya izin migas, silakan angkut bekerja sama dengan kita, maka itu disebut tepat sasaran. Kalau dia bersedia untuk angkut dari pelabuhan khusus kita sampai ke APMS Kalar-Kalar maupun Beljina, maka semua asas ini terpenuhi. Paham kan? Semua asas ini terpenuhi. Karena semua punya mekanisme, kawan-kawan. Tidak mungkin kita melebihi semuanya. Itulah bang, karena mekanisme itu sudah yang tadi kami tekankan. Karena mekanisme tadi, karena ini jatah minyak kolektif, bukan yang tadi. Kalau Bapak bilang jatah minyak tadi kan kesannya orang Aru Selatan, orang Aru Tengah merebut itu pulau-pulau Aru, jatahnya pulau-pulau Aru. Jadi maksud kami bisa nggak lahirkan satu solusi yang lebih cepat sehingga tidak jadi penampung atau tidak jadi perampasan bahan bakar minyak yang di satu wilayah. Nah, kalau gitu nanti kita sampaikan ke tim manajemen usulannya ya. Itu Pak, maksud kami. Oke, baik. Tim manajemen bekerja tim manajemen dengan pemerintah daerah bekerja sama. Ada rekomendasi dari pemerintah daerah menyatakan itu. Pemerintah daerah sendiri sudah mengakui melalui Dinas Perindustrian Perdagangan bahwa rekomendasi untuk transportir belum dikeluarkan. Saya tidak tahu apa permasalahan. Saya minta tolong juga nanti kita dibantu supaya izinnya bisa, jadi pengusaha biar bisa cepat mengangkut. Ya, terima kasih mungkin saja dari kami. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan. Ada lagi? Tidak Pak, kami itu thanks, yang jelas keinginan kami tadi Iya. mungkin nanti disampaikan dalam bentuk datanya sifatnya supaya biar bisa teman-teman wartawan catat dan seluruh rakyat Aru bisa mengetahui jumlah kolektifnya. Terima kasih Pak.